Pihak tergugat silakan untuk memeriksa. Kamu memeriksa yang kamu Sudah enggak kok aku nah memeriksa dulu. Apa itu dengan naik? Baik, silakan diperlihatkan ke depan. Pihak tergugat silakan untuk memeriksa di depan. Baik, para pihak tergugat, apakah pihak tergugat bertindak sendiri atau didampingi kuasa hukum? Baik, untuk persidangan kali ini saya sebagai tergugat bertindak sendiri yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Baik, saya sudah siap. Dari pihak tergugat, apakah sudah siap salinan gugatannya? Sudah yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, dipersilakan untuk menyampaikan gugatannya. Terima kasih yang mulia. Surat gugatan Mandailing Natal 2 Juli 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mandailing Natal. Dengan hormat saya bertandatangani bahwa ini Randi Hendrizal SH, Advokat Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum ZNP Lawan Mandailing Natal. Berdasarkan surat kuasa khusus tentang kejadian tertanggal 2 Juli 2024 bertindak atas nama Nur Saidah Salim, umur 28 tahun, keramat RT 8 RW 5 Mandailing Natal, agama Islam, bekerja sebagai wira swasta yang beralamat di Jalan Abri, Kecamatan Penyegur, Kabupaten Mandailing Natal. Yang dalam hal ini berdomisili sebagaimana yang disebut di atas sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan beberapa hal. Penyebab gugatan tersebut yaitu perihal manifestasi. Pada tanggal 1 Januari 2018, penggugat dan EMA training yang selanjutnya disebut sebagai tergugat menandatangani perjanjian pembiayaan hunian syariah muamalah dengan perjanjian pembayaran yang disepakati sebagai berikut. Perihal hutang piutang, penggugat telah menyetujui perjanjian hutang sebesar 280 juta yang di mana uang tersebut digunakan untuk pembelian rumah. Dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa penggugat diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar 3.859.000 dalam jangka waktu 10 tahun. Dan penggugat telah membayar dengan lancar dalam waktu 30 bulan yang dibayar pada tanggal 1 dalam setiap bulannya sebesar Rp3.859.000 secara langsung. Bahwa dikarenakan usaha yang dijalankan oleh penggugat mengalami kerugian yang mengakibatkan usahanya bangkrut, maka sekitar bulan Juni 2021 angsuran yang harus dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat macet. Bahwa akibat usaha penggugat mengalami kebangkrutan, maka penggugat berinisiatif untuk menjual rumah tersebut. Akan tetapi hingga saat ini belum laku juga. Bahwa meskipun rumah belum laku terjual, tetapi penggugat berusaha mencari dana talangan lain agar bisa membayar tergugat. Sekitar bulan Mei 2023, penggugat siap untuk membayar tergugat, akan tetapi oleh tergugat disuruh untuk membayar sejumlah 277 juta rupiah dan memaksa penggugat untuk terus membayar sebagaimana yang telah disebutkan sehingga menyebabkan penggugat merasa terganggu atau tindakan tergugat. Bahwa seharusnya tergugat juga memperhitungkan cicilan ataupun angsuran yang telah dibayarkan oleh penggugat. Mohon kesediaan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan seadil-adilnya. Demikian dakwaan hasil laporan kami dan hasil laporan saya, Randi Hendrizal. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah dalam surat gugatan masih ada gugatan? Tidak yang mulia, kami tidak kepala gugatan kami. Kepada pihak tergugat, apakah saudari sudah mendengar gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara tergugat akan mengajukan jawaban terhadap pihak penggugat? Saya akan mengajukan jawaban yang mulia. Kepada pihak tergugat silakan maju ke depan. Kepada pihak penggugat silakan maju ke depan. Apakah saudara tergugat akan mengajukan jawaban terhadap pihak penggugat? Saya akan mengajukan jawaban yang mulia. Kepada pihak tergugat silakan maju ke depan.
yang sama. Kepada pihak tergugat silakan maju ke depan. Kepada pihak penggugat silakan maju ke depan. Apakah pihak tergugat sudah dapat langsung membacakan jawabannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih Bunda. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidang perkara. Saya bertanda tangan Emma Adriani sebagai Branch Manager PT Bank Muamalah Indonesia, kantor cabang Madinatan. Dalam hal ini berperan sebagai tergugat. Saya telah mendengar secara seksama surat gugatan dari kuasa hukum penggugat dan dengan itu menyampaikan jawaban sebagai berikut. Bahwa sesuai apa yang telah tergugat lakukan sudah benar dan sesuai dengan prosedur PT Bank Muamalah Indonesia. Sebagaimana pasal 24, apabila terjadi permasalahan maka diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Tapi hingga detik ini dalam jangka waktu beberapa tahun selanjutnya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian antara pihak bank sebagai tergugat dengan penggugat dengan berbagai alasan yang telah dipaparkan oleh penggugat. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tanggungan. Dan sesuai dengan yang disepakati, saya selaku Branch Manager PT Bank Muamalah Indonesia kantor cabang Madinatan yang disebut sebagai tergugat terus menjalankan kewajiban saya untuk terus menghitung utang penggugat selama masa terkendalanya. Proses pembayaran yang dilakukan oleh penggugat dengan hasil rumah tersebut belum berlaku terjual. Dalam hal ini, sesuai dengan perhitungan pihak bank terhadap utang penggugat yang telah menunggak hampir 72 bulan dan dengan kendala sulitnya menemui pihak penggugat, maka pihak penggugat memberikan upaya tegas dengan menagih seluruh sisa utang beberapa bulan yang telah terlewatkan tersebut. Dan dalam hal ini, PT Bank Muamalah Indonesia kantor cabang Madinatan telah melakukan hal yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan untuk itu kami pihak tergugat memohon kepada hakim untuk tidak menerima gugatan yang diajukan oleh penggugat dan dimohon kepada hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya, serta dimohon untuk melakukan pembayaran terhadap biaya perkara. Demikian jawaban dari pihak tergugat. Atas perhatian dan bantuan majelis hakim saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Emma Adriani selaku Branch Manager PT Bank Muamalah Indonesia kantor cabang Madinatan. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Apakah telah mendengar jawaban dari pihak tergugat dan apakah telah memahami isinya? Sudah yang mulia. Apakah pihak penggugat akan mengajukan replik terhadap jawaban dari pihak tergugat? Mohon maaf yang mulia, untuk saat ini kami belum dapat mengajukan replik dari jawaban tergugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti? Alat bukti apa saja yang telah disiapkan oleh pihak penggugat? Sudah menyiapkan, saya sudah menyiapkan surat-suratnya yang mulia. Untuk alat bukti surat-surat silakan diperlihatkan ke majelis dan pihak penggugat silakan untuk memeriksa di depan. Baik, untuk selanjutnya kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan dan dapat menghadirkan saksi pada persidangan ini? Mohon maaf yang mulia, saksi dari tergugat tidak dapat hadir dalam persidangan ini. Baik, agenda berikutnya, apakah pihak tergugat sudah menyiapkan dan dapat menghadirkan saksi pada persidangan ini? Sudah yang mulia. Baik, kepada saksi tergugat, kepada petugas sidang dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi tergugat dalam keadaan sehat dan saat ini bisa mengikuti persidangan. Sehat yang mulia, bisa mengikuti persidangan. Baik, sebelum memasuki pemeriksaan dan persidangan, dipersilakan kepada saksi untuk memperlihatkan kartu identitasnya sebagai depan.
Indonesia kantor cabang Mandailing Natal. Benar adalah data diri Anda? Benar yang mulia. Apakah yang saksi ketahui terhadap perkara ini? Pada tanggal 1 Januari 2014, saya melihat Ibu Ima menyerahkan uang sebesar 280 juta rupiah kepada Ibu Saida. Ibu Saida mengatakan ingin menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah di Penyambungan RT 08 RW 05 Mandailing Natal dengan sistem pembayaran secara angsuran sebesar Rp3.859.000 bertahap selama 10 tahun. Apakah pembayarannya tetap dilakukan setiap tanggal 1? Iya yang mulia, awalnya pembayaran lancar hingga 30 bulan. Apakah benar pihak bank langsung meminta sejumlah uang dengan nilai Rp277 juta sekitar 72 bulan pasca pembayaran sebelumnya? Benar yang mulia, dan itu sudah sesuai dengan perhitungan 72 bulan lamanya. Hingga sekarang saudara penggugat tidak lagi membayar hutangnya, maka sangat sulit untuk menghubungi. Apakah benar pihak bank ingin langsung menekan rumah tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak penggugat? Itu juga benar yang mulia. Pada saat itu kami hanya melakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pihak bank. Baik, saudara saksi silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk agenda kita berikutnya, pembacaan putusan. Para masing-masing pihak diharapkan mendengarkan dan menyimak putusan persidangan dengan sebaik-baiknya. Putusan nomor 1614 Perdata Putusan nomor 1614 garing Perdata Titik G garing 2024 garing Mandailing Natal. Demi keadaan bersama keutuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh Nur Saida Salim, agama Islam, pekerja swasta bertempat tinggal di Penyambungan RT 8 RW 5 Mandailing Natal dalam hal ini telah memberikan swasta khusus kepada Reni Rizal SH sebagai advokat ataupun konsultan hukum berkantor di kantor cabang hukum ZNV Law Desa Penyambungan Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai penggugat. Emma Triani, pekerja Business Manager PT Bank Muamalah Indonesia, kantor cabang Penyambungan, alamat Pasar Lama, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini telah memberikan Fitri Adila sebagai karyawan PT Bank Muamalah Indonesia, cabang Pasar Lama, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai tergugat. Dengan ini pengadilan agama telah melihat berkas perkara, telah membaca dan telah mempelajari bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat dan telah mendengarkan penjelasan pihak penggugat serta saksi yang diajukan oleh pihak tergugat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hakim Anggota 1. Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mandailing Natal nomor 18 Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mandailing Natal dengan nomor 14 Duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mandailing Natal nomor 1614 Perdata Titik G garing 2024 Pengadilan Agama Mandailing Natal telah mengumumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2018 penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian pembiayaan pembelian hunian syariah muamalah akad murabahah di hadap notaris Fitri Adilah dengan akta nomor 38. 2. Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati dengan dana yang berjumlah Rp280 juta. 3. Bahwa dana tersebut oleh penggugat digunakan untuk pembelian rumah
4. Bahwa atas pembiayaan tersebut penggugat diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar Rp3.859.000 per bulan selama 10 tahun. 5. Bahwa terhadap angsuran tersebut penggugat telah membayar dengan lancar hingga 30 bulan. 6. Bahwa dikarenakan usaha yang dijalankan oleh penggugat mengalami kerugian yang mengakibatkan usahanya bangkrut, maka sekitar bulan Juni 2021 angsuran yang harus dibayarkan oleh penggugat kepada tergugat wajar. 7. Bahwa akibat usaha penggugat mengalami kebangkrutan, maka penggugat berinisiatif untuk menjual rumah tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum laku terjual. 8. Bahwa meskipun rumah belum laku terjual, tetapi penggugat berusaha mencari dana talangan lain agar bisa membayar tergugat. 9. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 penggugat siap untuk membayar tergugat, akan tetapi oleh tergugat disuruh untuk membayar sejumlah Rp227 juta. 10. Bahwa seharusnya tergugat juga memperhitungkan cicilan ataupun angsuran yang telah dibayarkan oleh penggugat. 11. Bahwa dalam akad murabahah yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam pasal 23 mengacu pada undang-undang syariah. 12. Bahwa dalam akad murabahah yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tersebut dalam pasal 24 menyebutkan apabila terjadi permasalahan menggunakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 13. Bahwa ternyata tergugat telah membelokkan pasal 24 dalam perjanjian akad murabahah tersebut, yaitu tergugat malah menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. 14. Bahwa seharusnya tergugat tetap harus berpegang teguh dengan akad murabahah yang telah disepakati. 15. Bahwa akad murabahah harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 16. Bahwa seharusnya yang dipakai oleh tergugat dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan menggunakan pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 17. Bahwa dengan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat tentang akad murabahah seharusnya apabila ada permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah. 18. Bahwa setelah ada permasalahan tergugat tidak melakukan musyawarah, akan tetapi malah mengajukan lelang. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. 19. Bahwa tergugat jelas-jelas telah membelokkan prinsip-prinsip perbankan syariah karena telah menggunakan praktek-praktek konvensional tentang lelang, yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Hak Tanggungan. 20. Bahwa dengan membelokkan prinsip-prinsip perbankan syariah ke praktek-praktek konvensional tentang lelang, maka tergugat jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum. 21. Bahwa sangatlah wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini membatalkan lelang yang diajukan oleh tergugat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madai Natal atau Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut. Prime, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa lelang yang diajukan tergugat tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan secara hukum bahwa sesuai perjanjian akad murabahah antara penggugat dan tergugat, apabila terjadi permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Subsidi, mohon putusan yang selanjutnya bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, tergugat datang sedangkan penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya. Meskipun menurut rilis panggilan nomor 1514 Perdata G garing 2024 Pengadilan Agama Madai Natal tertanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang rilis panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang itu disebabkan suatu halangan yang sah. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana berikut di atas. Menimbang bahwa karena ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tapi mendatangkan perwakilan ataupun kuasa hukumnya. Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
Menimbang bahwa karena pernyataan penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, akan tetapi mendatangkan perwakilan ataupun kuasa hukumnya. Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur. Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kebenaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 124 maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini. Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menyatakan gugatan penggugat gugur. 2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.042.000. Dengan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mandai Natal pada hari Selasa. Dengan putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mandai Natal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. Kami, Dr. Handa Aisyah Turido, MH, sebagai Hakim Kedua Majelis Sengketa, Dr. Haji Kami Dr. Aisyah Turido, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Handus Hajjah Yara Adelina dan Ulfa Aida Esa MSI masing-masing sebagai Hakim anggota. Dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut di atas dan Dr. Handus Nur Said masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dr. Handus Nur Ainun Aslimi sebagai panitera dengan dihadiri tergugat dan penasihat hukum yang mewakili penggugat. Baik kepada masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan ini dari pihak penggugat apakah akan mengajukan banding? Dan pihak yang tergugat apakah akan mengajukan banding? Baik, karena masing-masing pihak mendeklarasikan akan mengajukan banding, maka memori banding dapat diterima pengadilan terhitung 14 hari dari sekarang. Silakan nantinya para pihak memasukkan memori bandingnya kepada Pengadilan Agama Mandai Natal. Dan baiklah, demikianlah persidangan kita pada hari ini. Persidangan dengan perkara perdata nomor registrasi 1616 dengan nomor registrasi 1614/perdata.G/2024 dari Pengadilan Agama Mandai Natal antara pihak penggugat Nur Saida Salim dan pihak kedua yaitu pihak tergugat Emma Adriani ditutup. Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Tunggu berkasnya tadi masa hilang aku yang tadi yang hadirin mohon berdiri. Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dipersilakan berdiri.